Tadi karena menyebutkan terkait dengan penyidikan, proses penyidik dan lain sebagainya, saya berikan kesempatan langsung pada Pak Arianto, silakan. Baik, terima kasih. Saya tidak tersinggung ya dengan ngomongnya ada penyidik yang brengsek itu, bagi saya biasa. Saya sendiri juga mengatakan gitu, Pak. Kalau ada penyidik yang brengsek, katakan saya brengsek. Tapi kalau penyidik yang baik ya jangan dikatakan digeneralisir gitu. Itu satu. Yang kedua mengenai putusan Bambang itu ya. Itu kok nggak dibuktikan itu ijazah asli ya. Justru karena hakim itu yakin bahwa Pak Jokowi itu pegang ijazah asli lah, makanya dia memutus kayak gitu. Itu. Kalau protes ya silakan aja protes pakai peradilan lagi. Jangan menafsirkan di luar-luar kayak gini, itu namanya menghasut, Pak, gitu. Karena yang nggak menghasut, Pak. Jangan, saya tersinggung kalau disebut menghasut. Kita ini berpendapat. Ya. Tolong, di forum ini jangan ngomong menghasut, Pak. Saya anggap itu menghasut. Baik, saya tidak terima ini dianggap menghasut. Silakan. Saya juga silahkan Anda mengatakan menghasut. Silakan. Saya mengatakan cara Anda ngomong itu adalah menghasut. Saya mengatakan Anda memframing saya menghasut. Oke ya, saya teruskan ya, Pak ya. Ya, silakan, Pak. Tadi penyidik yang tidak profesional tuh ya memang sebagian penyidik ya kayak gitu, Pak. Tapi ada yang baik. Nah, kemudian yang kedua, untuk proses ini penyidikan ini dengan ini terlambat, sana cuma dumas dan sebagainya. Kemudian dihasut kepada masyarakat seakan-akan itu karena ada titipannya Pak Jokowi, polisi takut dengan Pak Jokowi dan sebagainya itu nggak benar itu, nggak betul itu, ya. Karena polisi sekarang juga ada yang baik. Pak Kapolri sudah mengatakan, saya tanya kemarin, pokoknya proses sedalam-dalamnya itu ya. Itu saya tadi telepon sama Dirkrimum, dia akan proses dalam-dalamnya itu untuk membuktikan yang itu asli itu apa tidak. Itu bukan hanya sekedar daripada yang kelihatan aja secara teoritis, tapi sampai mendalam termasuk yang tadi diangkat oleh Pak Roy dan sebagainya itu. Pak Arianto sempat ketemu dengan Pak. Saya telepon dengan Dirbidum. Oke. Jadi konsepnya kayak gitu dia. Ya. Dia pokoknya gitu. Nah terus kemudian itu tadi pemeriksaan yang forensik itu tadi itu membandingkan dengan ijazah yang lain. Kurang apa coba fairnya? Itu kan nggak gitu kan? Nah mudah-mudahan nanti ya penyidik itu akan terbuka. Memberitahukan pada publik ini loh yang sudah saya periksa ini ngomong ini ngomong ini, yang memberatkan ini, yang meringankan ini. Oke lah dari kesimpulan itu ya, kalau saya ya menyarankan digelar terbuka. Oh, untuk penyidikan itu digelar dulu waktu saya di Repidum ya Pak ya. Untuk menentukan kasus-kasus yang kira-kira akan saya hentikan. Iya. Kurang bukti itu. Saya panggil semua itu. Naga-naganya dihentikan nih. Sebentar. Tolong ya, saya menghargai Anda ya. Siapa? Saya pun dia. Oke. Supaya laku dia gitu caranya. Mohon maaf Pak, jangan begitu Pak. Nah makanya itu subjektif itu. Oke Bang, biar Pak Arianto bicara dulu. Saya dulu mengasih contoh gini, kalau kita mau menggelar satu kasus ya, yang kira-kira tidak yakin gitu kita, kan pasti nanti akan dituduh, wah ini polisinya kan main sogok dan sebagainya. Saya panggil pelapor, tersangka, dengan advokatnya, dengan saksi-saksi semua, dengan saksi ahli yang didatangkan oleh masing-masing. Kita gelar. Dari situ akan kelihatan nimbang-nimbang untung ruginya itu. Kemudian apakah ini mau terus atau berhentikan? Kalau mau terus nanti yang dari tidak terima itu tadi kan sudah melihat apa yang dijadikan untuk terus. Boleh nggak peradilan dong kalau itu. Jadi kalau dibayangkan kasus ini Pak, kalau seandainya dibuka transparan pada saat prosesnya nanti pembandingan itu gimana Pak bayangannya? Ya bayangannya ya semua itu kita gelar. Ya. Masing-masing boleh mengajukan ini Pak. Saya datanya begini seperti tadi tuh Pak Roy biar ngomong dia. Ya. Yang sana ngomong gini gitu kan. Okay. Saksi ahli ditanya kita gimana? Kesimpulannya kalau saya penyidik punya sikap kan. Saya misalkan saya hentikan, jebret. Bagi yang tidak terima ya silakan peradilan. Oke. Itu kalau dihentikan itu alasannya kira-kira apa Pak? Ya itu tadi menimbang bukti tadi. Kan itu bukti tadi kan ada yang positif dan negatif itu. Iya. Iya kan, semua alat bukti itu pasti ada yang meringankan dan ada yang memberatkan. Baik. Hakim pun gitu Pak. Hakim pun mempertimbangkan alat bukti itu yang plus dan minus. Mana yang lebih berat itulah yang diambil. Pasti gitu hakim mengambil kesimpulan. Jadi kalau seandainya dihentikan itu kalau bukti-buktinya tidak cukup. Tidak cukup. Baik yang pro maupun kontra. Saya kasih contoh ini aja lah gitu. Penyidik sudah meriksa semua UGM tuh. Semua satu deret mungkin ada berapa poin tuh positif bahwa itu asli. Pak Roy ngasihkan juga berapa? 20. Tapi bukti yang disampaikan itu valid apa enggak?
Itu dinilai itu Pak. Bukan hanya banyak-banyak bukti, tapi yang kira-kira berkesesuaian apa tidak. Baik. Gitu. Tapi kalau Situlah dihentikan, diambil putusan. iya, katakanlah misal bukti kurang, tapi kan Pak Jokowi seharusnya merasa dirugikan karena sudah diteriaki ijazah palsu dan Justru sebagainya. itulah, makanya kalau Pak dihentikan Jokowi kan kan- rugi dong Pak. Kenapa? Kalau dihentikan Pak Jokowinya yang rugi dong, kasihan gitu. Nah, ini yang mana yang dihentikan dulu Pak. Kan ini ada 2 kasus nih. Ya. Yang satu kasusnya membuktikan bahwa ini ijazah palsu, yang satunya kasus mengamankan bahwa ini provokator, pencemaran nama. Oke, ya. Ya kan gitu. Ini nanti ya Pak, kalau seandainya pembuktian ijazah itu asli itu tidak berhasil, artinya itu ijazah itu asli. Ya. Ya pasti yang ini provokator pasti jadi tersangka yang dikirim ke pengadilan. Tapi kalau tidak ya, yang tersangka sini ya berarti oh ya memang ini Pak Jokowi pakai ijazah yang palsu kan. Dia nggak menyampaikan kabar bohong. Kira-kira gitu Pak, jadinya jalannya gitu Pak. Jadi kalau ijazahnya asli, Ya. berarti Mas Roy dan Pas kawan-kawan masuk itu nanti ke dikirim pengadilan. Pak, kirim ke pengadilan. Oke, masuk kan bukan masuk tahanan dong Pak. Enggak, masuk ke pengadilan. Pengadilan nanti, oke. Yang kedua, Kalau asli. kalau asli. Dan transparan, terbuka, kata Pak Haryanto, Ya. disaksikan publik dan live Pak. Oke. Kita undang Ya, semua saya podcast itu Pak. membela kejujuran keadilan Pak. Demi Tuhan saya. Ya, ya. Bukan polisi ecek-ecek saya. Luar biasa. Saya dari kecil dulu saya dari kejujuran. Ya. Nah, makanya memperjuangkan kejujuran ini, keadilan ini juga harus transparan Pak. Ya. Kenapa saya undang Pak Arianto sini? Karena saya meyakini independensi Pak Arianto. Saya dekat dengan Pak Arianto, saya pernah ke rumah Pak Arianto dan saya tahu Pak Arianto. Pak Arianto adalah Adi Makayasa, lulusan terbaik tahun 1977 Pak ya, Akpol 1977. Dan luar biasa. Pak, Ya, sorry aja Pak. Saya tidak hanya di Akabri aja. Di semua sekolah saya nomor 1 Pak. semua. Lulusnya. Ini nggak sombong ya. Dan Saya ini- semangatnya masih luar biasa karena Iya, saya usia sekarang jujur saya gitu. masih kemudian menyampaikan suara-suara yang independen dan objektif. Itu yang Dan sebaiknya Mas Aiman, sebaiknya saran-saran dari Pak Haryanto tadi yang sekarang masih menjadi staf ahli Kapolri, itu didengarkan para penyidik. Nah, makanya saya mau tanya Pak. Terbuka, independen, kemudian boleh disiarkan Itu secara disampaikan luas. tadi, Pak, ke Tunjukkan Pak ijazah aslinya Dirpidum. gitu kan Pak. Saya sampaikan Lah iya udah. berulang kali saya. Respon Tapi dari nggak tahu gimana, lah. Pak? Tunjukkan ijazah aslinya, itu clear. Apakah dia akan melaksanakan seperti itu apa tidak ya? Kalau saya sih kalau seandainya itu memang jujur ya, memang adanya kayak gitu, dibuka aja biar nanti publik Betul yang Pak, dibuka aja. Dengerin, dibuka aja. bukan Ijazah. bukan ijazahnya dibuka. Oh, apanya Pak? Itu namanya anarki itu Pak. Oke. Nyuruh seorang ya membuka, kamu ijazah palsu, buka nggak mau. Itu namanya anarki. Bukan ijazah ini buka apanya Pak maksudnya? Prosesnya Pak. Prosesnya. itu tadi untuk mengadili tadi. Ini kan bukti-bukti dikumpulkan ya. Pak Roy punya bukti 20. Yang dari sini punya bukti 20. Ya. Dikumpulkan, digelar bersama-sama. Itu loh. Tapi buka ijazah juga dong Pak, kan buktinya ada salah satu ijazah. Bukti-bukti yang ada semua material dari situ ditunjukkan nanti Oke. gitu. Ya. Ijazah masuk bukti nggak Pak? Bukti. Nah, buka kan? Ya berbuka semua. Lah ya udah. Termasuk juga yang kopi-kopian itu. Iya, yang iya, Bapak ajukan itu dibuka. Termasuk dari gitu. postingan Sandi juga kan? Buka Ya juga kan? semua pokoknya yang Oke, disampaikan di media Clear, Pak. ini. Dan mudah-mudahan kumpulkan kita dari tunggu itu barang nanti, Pak, ya. bukti sebelum itu diputus oleh penyidik apakah dihentikan apa tidak gitu. Ya, dan kalau itu memang dibuka, iNews akan breaking news di situ. Saya pengen tanggapan Pak Petrus Pak. Pada saat gelar kan tadi katanya? Iya, Kan ya, sebelum Pak Petrus persidangan. ini ada di pihak sana ya, tapi dia juga kenal saya. Kira-kira saya ini bohong apa enggak Pak? Penjelasan saya itu. Pakai itu Pak, pakai mikrofon Pak. Pak Arianto tidak bohong. Bahkan kita berharap Pak Arianto memperjuangkan keterbukaan itu biar terlaksana. Oke, baik. Jadi tidak hanya sekedar himbauan di sini, tapi diperjuangkan dari dalam. Oke, baik. Baik, Pak Rizal ada sedikit mau tentang Pak Arianto? Ya, Setuju Pak? setuju sekali dengan itu karena memang itu juga jadi tuntutan dari pihak TPUA dan itu sudah disampaikan sebenarnya pada waktu pemeriksaan di Untuk Barreskrim. terbuka. Untuk terbuka Oke, baik. ujungnya. begitu. Tambahan satu, terbukanya di 2 kasus ya. Jangan yang di Barreskrim ijazah diperiksa, di laporan Polda ijazahnya cuma Oke. diperlihatkan. Ini yang membuat klien kami bermasalah begitu. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Nanti setelah ini saya bisa. Saya sampai pada sesi terakhir, Rakyat Bersuara, saya berikan kesempatan tadi juga ingin bicara, tapi sebelum ada kesempatan, Bung Yakub Hasibuan. Silakan Bung Yakub. Ya, 2 segmen terakhir sangat menarik
karena diskusinya cukup konstruktif dan santun. Mudah-mudahan saya ngomong ini nggak dipotong-potong lagi ya. Pertama, mungkin saya harus klarifikasi sedikit. Tadi yang disampaikan oleh Mas Ahmad mengenai laporan kami di Polda Metro Jaya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa laporan kami di Polda Metro Jaya yang dilaporkan langsung dalam hal ini oleh Pak Jokowi kemarin itu, kami jelas di situ melaporkan semua, ada lokusnya, ada tempusnya, peristiwanya ada, dan juga dugaan pelaku atau dugaan terlapornya semua ada. Kami sebutkan nama-nama lengkapnya yang kami duga melakukan itu semua. Namun kenapa masih dalam penyelidikan? Itu kan pertanyaannya selalu kan yang beredar di sosial media. Masih dalam penyelidikan? Masih dalam penyelidikan terlapornya kan gitu kan. Saya jelaskan. Jadi peristiwa yang kami laporkan itu kan bentuknya adalah video. Ada berbagai pihak yang mengatakan hal-hal tertentu yang dianggap Pak Jokowi telah mencemarkan nama baik beliau. Ada yang di podcast, ada yang di press conference dan lain-lain. Tentunya kan kami tidak bisa untuk menentukan itu absolut adalah orang ini. Kenapa? Kalau Mas ngikutin kasus Bukoviva terakhir yang ada AI atau deepfake. Jadi kalau ada video kita pasti tidak bisa menentukan ini udah pasti orang itu. Tapi kami sampaikan kami duga ini adalah orang ini, inisialnya adalah ini. Tapi kan tentu perlu dilakukan penyelidikan. Apakah betul orang di video itu adalah orang yang berinisial ini? Dan itu sudah terbukti di kasus Bukoviva dan Kang Deddy, dan kalau nggak salah tadi saya baca berita Pak Ahmad Lutfi juga menjadi korban tuh. Tiga kepala daerah yang ada video AI-nya bahwa mereka menawarkan motor gratis, motor murah. Deepfake ya. Deepfake itu. Dan itu kan teknologi AI. Nah ini juga salah satu perkembangan hukum yang mungkin kita semua juga harus pahami bersama. Jadi kembali lagi, jelas kami laporkan ada terlapornya siapa yang kami duga, namun memang tentunya diperlukan pendalaman dan penyelidikan untuk menentukan apa benar orangnya itu memang orang yang kami laporkan itu. Nah itu yang perlu saya klarifikasi pertama. Kemudian yang kedua, tadi juga mungkin Mas Ahmad menyampaikan mengenai ada kasus sebelumnya, udah ada putusannya tapi tidak pernah diperlihatkan ijazah Pak Jokowi. Kami dulu kalau di Fakultas Hukum, Mas, di semester awal-awal itu ada asas namanya Fokus saja lah, nggak usah saling ngajari. Res judicata, itu jelas ya. Kenapa Mas? Enggak, fokus saja ke kasus, jangan ngajari saya. Kita sesama rekan sejawat. Saya juga anggota Utuh Hasibuan. Pro veritate habetur. Itu namanya putusan pengadilan, itu harus dianggap benar dan harus dihormati. Iya. Jadi kalau memang ada orang yang berkeberatan sama sebuah kasus, kan ada langkah-langkah hukumnya. Jelas apakah itu mau banding, apakah mau kasasi, mau PK dan lain-lain. Kalau itu sudah dilakukan ya udah mari kita hormati putusan pengadilan yang ada. Ya, itu penting buat kita semua pahami di sini gitu ya. Nah, kemudian ada juga tadi narasi-narasi seakan-akan ada ketidakpercayaan terhadap institusi Polri. Dari cara pemanggilan pihak, katanya kok sakit dipanggil ulang. Tapi kembali lagi, ada paksaan nggak? Tentunya saya yakin nggak ada paksaan, walaupun nanti mungkin Polri yang berhak untuk menjelaskan ini. Ada nggak dipaksa untuk datang, harus datang hari ini juga atau nggak dijemput? Kan tidak ada saya yakin. Karena ini kan masih penyelidikan juga. Nah tapi yang paling penting, yang untuk masyarakat luas ini juga mungkin pikirkan, kalau memang ada orang mengklaim bahwa saya tidak percaya Polri, saya tidak percaya Puslapor. Loh, kalau gitu kok mengadunya ke Polri? Anda melapor ke Polri tapi tebang pilih. Oke, saya percaya Polri, saya mau adukan, tapi saya nggak percaya Puslapor, saya nggak percaya penyidik karena prosesnya ini. Terus bagaimana? Ya ini pertanyaan yang kita semua harus pahami gitu. Bagaimana mungkin kita mau melaporkan sesuatu ke suatu institusi, tapi kita at the same time kita juga tidak percaya, jadi kan tidak konsisten. Nah itu yang paling penting juga yang harus kita pahami bersama. Jadi Mas, singkat saja. Sebenarnya masalah ini kan simple. Masalah ini sebenarnya ada ketidakpercayaan kepada Pak Jokowi bahwa ijazahnya palsu. Pak Jokowi sudah katakan saya punya ijazah, saya lulus. Kemudian UGM sudah mengatakan pihak yang mengeluarkan loh, ini ibarat uang palsu. Mas Aiman kalau ada uang rupiah di kantong, yang mengeluarkan BI kan Mas. Mas bilang itu tidak asli, BI bilang itu asli saya yang mengeluarkan. Masih juga mau coba diperdebatkan, tapi tidak apa-apa. Kami ambil langkah hukum biar penyidik dan jalur hukum yang berwenang, pengadilan pun nanti kalau memang sampai ke pengadilan yang menentukan. Tapi kami melihat ini kasus yang sebenarnya simple, tapi dibuat seakan-akan
banyak sekali masalah-masalah Baik. itu. Nah, jadi terakhir, Ya. jadi kami mau menghimbau seluruh pihak juga, khususnya masyarakat, tidak terprovokasi dengan hal ini. Dan kami juga menghimbau semua pihak, termasuk yang mengaku ahli atau yang memiliki pendapat bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, untuk marilah bersama-sama kita mencari kebenaran, bukan mencari kepalsuan. Karena kalau kita mencari kepalsuan, kita kacamata kuda. Semua opini publik, opini fakta-fakta, opini yang bukan opini, semua hal yang sebenarnya membuktikan bahwa itu asli, udah pasti tutup kuping, tutup mata. Jadi jangan kita mencari kepalsuan, mari kita cari kebenaran. Oke, baik. Intinya yang benar itu benar, yang salah itu salah kan gitu ya. Oke, silakan.